Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armila, guru mata pelajaran IPS. Hari ini teman-teman akan supervisi pembelajaran terkait dinamika pembentukan benua-benua di dunia. Supervisor saya adalah Bapak Ahmad SVD. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning dengan metode pembelajaran Tuesday to Stray, yang mana metode ini merupakan pembelajaran kooperatif berkelompok, di mana siswa dalam satu kelompok dibagi menjadi dua peran. Dua orang pertama bertindak sebagai tuan rumah yang bersahan di kelompoknya untuk membagikan informasi kepada kelompok lain yang berkunjung, dan dua orangnya lagi bertindak sebagai tamu yang berkeliling ke kelompok lain mencari informasi yang nantinya informasi tersebut akan dibagikan ke kelompoknya masing-masing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita afirmasi positif dulu, seperti biasa. Sudah pernah kan? Sudah. Sama-sama ikuti ibu. Puji dirimu sendiri. Puji dirimu sendiri. Aku baik. Aku baik. Aku bermanfaat. Aku bermanfaat. Aku sopan. Aku sopan. Aku sabar. Aku sabar. Aku bekerja keras. Aku bekerja keras. Aku dicintai. Aku dicintai. Baiklah, hari ini seperti biasa, kembali lagi kita belajar IPS. Minggu lalu kita telah belajar tentang kondisi alam benua-benua di dunia. Hari ini materi kita adalah dinamika kependudukan benua-benua di dunia. Namun sebelum itu, Ibu ingin absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ya, lengkap berarti ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau cek kerapian dulu. Yang merasa pakaiannya belum rapi, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Yang merasa di kiri kanan depan belakangnya ada sampah. Oke, materi kita hari ini adalah dinamika penduduk benua-benua di dunia. Sebelumnya sudah pernah dengar kata dinamika penduduk? Nah, ini materi kelas 7. Benua-benua di dunia memiliki dinamika penduduk yang sangat berbeda satu sama lain. Setiap benua memiliki tantangan dan strategi unik dalam menghadapi perubahan dunia. Mari kita lihat lebih jauh. Ibu ada menyediakan sebuah video, jadi disimak baik-baik dan catat apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut. Hal tersebut dituliskan dalam laporan prospek populasi dunia tahun 2022 dari PBB. Dalam riset tersebut, PBB memperkirakan jumlah penduduk dunia tepatnya pada 15 November 2022 mendatang akan mencapai 8 miliar jiwa. Terus bertambah. PBB memprediksi akan ada 8,5 miliar jiwa pada tahun 2030, lalu 9,7 miliar. Nah, baik, sudah menyimak video tadi? Sudah. Kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video yang kita lihat tadi mengenai berita tentang pertumbuhan penduduk dunia? Ada yang mau angkat tangan? Ya, Alina. Ternyata manusia di dunia ini sangat banyak sekali ya jumlahnya. Ya, betul, terlihat dari video tadi ya. Ada yang mau lagi mengajukan pendapatnya? Ya, Elsa. Oh, ternyata setiap tahun jumlah penduduk semakin bertambah ya, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Terakhir satu orang? Ya, Rehan. Ternyata yang paling banyak di Asia. Ya, betul. Berarti bisa ibu simpulkan kalian bisa memahami isi dari tayangan tadi. Betul? Betul. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengetahui dinamika penduduk benua-benua di dunia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis masalah-masalah kependudukan benua-benua di dunia. Kenapa ini penting kita pelajari? Karena kita perlu
anggota dewan? Angkat tangannya. Oh ya ada. Semoga terkabul. Amin. Nah, selanjutnya model dan metode pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu jelaskan rencana pembelajaran kita hari ini seperti apa. Model pembelajaran yang Ibu gunakan itu problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti Ibu akan berikan topik masalah kepada kalian. Kalian mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Nanti itu yang akan kalian diskusikan. Dan metode pembelajarannya bernama to stay to stray. Apa itu? Jadi siswa terlebih dahulu Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Bisa kita lakukan sekarang. Nah, cara pembagian kelompoknya Ibu sudah menyediakan pita warna-warni. Nah, kalian ambil aja acak pita ini yang dapat biru satu kelompok dengan biru, yang dapat hijau satu kelompok dengan hijau, dan seterusnya. Ada kuning, ungu, dan pink. Ini sesuai dengan jumlah benua. Karena nanti tugasnya menganalisis dinamika kependudukan benua-benua tertentu. Paham? Ambil maju semuanya serentak aja. Yang sudah dapat pitanya pasangkan di atas kepalanya, diikat. Tidak. Yang masih ada, masih ada. Siapa yang belum kebagian? Untuk kelompok kuning dan pink silahkan di sebelah kiri Ibu. Untuk kelompok biru di tengah. Untuk kelompok hijau dan ungu di sebelah kanan Ibu. Silahkan bergerak sesuai kelompoknya masing-masing. Baiklah, kelompoknya sudah terbagi semua? Sudah. Duduk di tempatnya masing-masing? Sudah. Ibu lanjut menjelaskan aturan mainnya. Nah, poin yang kedua, tiap kelompok berdiskusi untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait topik yang telah ditemukan oleh guru dan menyajikannya dalam bentuk mind mapping. Kalian ada itu suruh bawa HP kan? Ada. Nah, jadi HP itu digunakan untuk ekspor informasi dari buku, dari HP, atau bertanya dengan ibu juga boleh. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk mind mapping. Ibu sudah sediakan kertasnya. Silakan perwakilan kelompoknya ambil kertasnya masing-masing ke depan. Kelompok biru di kertasnya. Sebelum kita mulai mengerjakan tugas kelompok yang sudah Ibu bagikan, terlebih dahulu Ibu akan memberikan materi pengantar sedikit untuk membuka wawasan kalian dalam mengerjakan tugas tadi. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. Ada 3. Berikutnya, perubahan penduduk dalam jangka panjang. Ini sedikit saja informasi dari Ibu, nanti kalian tambahkan lebih dalam lagi. Ya, Amerika Utara, Asia, Afrika, dan Eropa. Perubahan itu terus terjadi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan tugas kelompok? Silakan acungkan tangan. Ya, Inaya. Saya tadi melihat di slide perbandingan penduduk bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Eropa adalah 0,2%. Apakah itu tergolong angka yang sangat kecil dan apakah memperkirakan demografi Eropa? Ya, langsung saja Ibu jawab. Tentu itu tergolong sangat kecil. Paling kecil di antara benua-benua lainnya, yaitu cuma 0,2%. Dan apakah itu membahayakan Eropa? Jelas. Karena semakin kecil pertumbuhan penduduk itu akan sangat mempengaruhi ekonomi mereka. Misalnya dari yang awalnya jutaan produk terjual dalam setahun, karena pertumbuhan penduduknya semakin rendah, maka produk yang terjual pun menjadi ribuan produk saja. Dan sekarang seperti yang kita ketahui, banyak sekolah-sekolah yang tutup karena anak-anak kecilnya tidak ada. Wah. Berikutnya ada lagi, sebelumnya Inaya sudah jelas? Sudah. Baiklah. Yang lain, Ibu beri satu kesempatan lagi. Ya, Sahid. Mengapa pendidikan mempengaruhi dinamika penduduk? Mengapa pendidikan mempengaruhi dinamika penduduk ya? Langsung Ibu jawab. Tentu, karena pendidikan yang berkualitas itu akan membuat kita
peka terhadap kesehatan reproduksi dan planning keluarga atau perencanaan dalam keluarga. Syahid, bisa diterima jawabannya? Sudah jelas? Jelas. Jadi kelompok kuning itu dapat materi atau masalah yang perlu dibahas adalah dinamika kependudukan benua Asia. Kelompok pink benua Amerika, kelompok ungu benua Afrika, kelompok biru benua Eropa, dan yang terakhir kelompok hijau benua Australia. Apa yang perlu dicari? Ini poin yang dibahas: laju pertumbuhan penduduk, kualitas hidup, permasalahan kependudukan, perubahan sosial budaya dan ekonominya akibat dinamika penduduk tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Pertama, laju pertumbuhan penduduk. Penduduk Eropa tergolong kecil. Kita cari aja solusinya dulu. Oh iya, kita cari di internet. Semuanya sudah selesai mind mappingnya? Sudah. Nah, sekarang Ibu jelaskan cara presentasinya. Jadi tidak maju satu-satu ke depan, tetapi dengan metode to stay to stray. Apa maksudnya ini? Jadi kalian dibagi menjadi dua peran. Kalian kan 4 orang nih. 2 orang berperan sebagai tuan rumah, bertahan di kelompoknya masing-masing, menjelaskan mind mapping tersebut kepada kelompok lain yang berkunjung. Dan 2 orangnya lagi berperan sebagai tamu yang berkeliling ke kelompok-kelompok lain untuk mencari informasi. Nanti setelah selesai baru kembali ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan informasi yang sudah didapatkan. Jadi mind mappingnya kita tempelkan di titik-titik tertentu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi rata-rata penduduk Eropa memiliki pekerjaan di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, transportasi. Benua Asia memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Adalah Australia, terdiri atas budaya suku asli yaitu suku Aborigen dan penduduk Terus negara Afrika dikelompokkan menjadi 2 golongan besar sebagai berikut. Ya. Baiklah, semuanya sudah melakukan to stay to stray? Sudah. Informasinya sudah dibagikan di kelompok masing-masing? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan cek informasi yang sudah kalian dapatkan mulai dari kelompok kuning. Tadi bertamu ke kelompok mana? Ya, kelompok hijau berarti benua Australia. Apa yang kalian dapatkan tentang informasi benua Australia? Ya, suku Aborigen. Terus Ibu mau tanya ke kelompok biru. Tadi berkunjung ke kelompok mana? Kelompok ungu, benua Afrika. Apa yang kamu dapatkan tentang benua Afrika? Afrika adalah benua terpadat di dunia. Oh ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kalau begitu kita masuk ke kesimpulan, ke titik pembelajaran. Baiklah, Ibu simpulkan. Silahkan bacakan. Ada yang mau membacakan? Ya. Karakteristik dan tantangan unik dalam menjaga dinamika penduduknya. Oke. Penduduk menjadi kunci dalam mengatasi tantangan demografi termasuk dan masyarakat. Oke. Tidak ada lagi yang mau dibahas? Kalau tidak ada, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Minggu depan kita mulai masuk ke bab 2, perubahan sosial budaya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf, Ibu mohon maaf atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum